Halo guys, kembali lagi bersama gue Ray, dan hari ini gue akan kembali mereview sebuah TWS dari brand Feel. Ini adalah Feel pertama di channel gue yang gue review, yaitu jenisnya Feel CC2. Dan untuk harganya sendiri, CC2 ini gue nggak tahu harga di Indonesia berapa, tapi yang jelas kalau di luar di Amazon dia dijual seharga 1 juta. Jadi kalau kalian pengen beli dari luar, kalian membutuhkan budget sekitar 1,2 sampai 1,5 juta buat Feel CC2 ini. Tapi nanti kalau ada di e-commerce Indonesia akan gue taruh linknya di deskripsi di bawah. Seperti biasa, untuk spesifikasi lengkapnya udah gue taruh juga di deskripsi di bawah, tinggal kalian baca aja. Jadi nanti kita mulai. Awal-awal gue akan bahas dari build quality-nya. Untuk build quality dan desainnya, gue bener-bener jatuh cinta sama Feel CC2 ini, karena ketika pertama kali gue unboxing dan gue melihat dari sisi desainnya, gue merasa ini tuh TWS yang keren banget secara desain dan build quality-nya. Dia mempunyai desain yang menurut gue sangat-sangat minimalis dan gak terkesan norak sama sekali. Ada tulisan Feel di depan sini, dan semua materialnya ini kayak berbahannya tuh kayak dilapisin sama kayak stainless gitu. Jadi megangnya tuh berasa premium dan dingin aja kalau kena AC. Jadi gue merasa secara build quality ini salah satu yang terbaik ya. Untuk charging portnya juga udah menggunakan USB Type-C yang terletak di sisi bawahnya. Dan untuk TWS-nya sendiri dia modelnya half ear, jadi kalian tetap bisa mendengar suara di sekitar kalian karena dia nggak bener-bener kedap, jadi mirip sama AirPods. Dan kalau kita lihat bagian dalamnya, untuk earbudnya sendiri juga mempunyai desain yang keren banget. Dan kalau kalian lihat earbudnya, dia juga mempunyai desain yang bener-bener minimalis ya, yang biasanya untuk sebuah TWS seperti ini tuh desain batangnya ini kebanyakan bulat ya, dan ini out of the box dan materialnya pun masih sama seperti case-nya, jadi kayak berbahan metal gitu. Dan untuk fittingnya sendiri gue ngerasa ini tuh cukup nyaman, karena rata-rata untuk fitting half ear seperti ini gue nggak ada masalah. Dan ini tuh dalam penggunaan jangka panjang, ketika gue pakai buat bermain game segala macam, sekitar 2 jam 3 jam gue nggak mengalami masalah yang berarti dari sisi fittingnya, dan gue suka menggunakan Feel CC2 ini. Terus selanjutnya untuk kontrolnya sendiri, dia udah nggak ada tombol fisik, jadi dia bener-bener full touch controlnya. Dan untuk touch control secara defaultnya dia hanya bisa play dan pause saja, jadi tunggu kalian tap di bagian sini, di ujungnya sini. Tapi kalau kalian mau mengakses segala macam kontrolnya ini, kalian bisa masuk ke apps-nya Feel. Jadi melalui apps Feel itu kalian bisa ngatur, jadi kalian bisa menggunakan full control atau simple. Kalau simple kalian hanya bisa play dan pause. Kalau kalian aktifin full controlnya, kalian bisa mengakses segala macam fitur yang ada di CC2 ini. Salah satu yang cukup penting adalah gaming mode. Jadi di CC2 ini juga udah dilengkapi dengan gaming mode. Nggak sampai di situ aja, kalian pastinya udah bisa ngatur volume, bisa ngeplay atau ngepause lagu, bisa next or previews, bisa melaunching Google Siri dan Assistant dan lain sebagainya. Dan untuk drivernya, dia mempunyai driver yang cukup besar karena dia mempunyai ukuran 13,1 dynamic driver. Dan selanjutnya untuk Bluetooth versionnya dia dilengkapi dengan Bluetooth 5.2. Tapi sayangnya dia tuh belum support aptX, jadi dia hanya berupa SBC atau AAC, yang dalam penggunaan gue sehari-hari sebenarnya gue nggak terlalu mengalami masalah, karena di luar versi tersebut yang gue rasakan adalah dari latensinya yang udah bagus ketika kalian pakai buat bermain game maupun kayak nonton YouTube dan lain sebagainya. Dan modenya itu ada 3, jadi selain gaming mode kalian juga bisa mengaktifkan untuk video mode dan untuk music mode. Yang berbeda adalah ketika gaming mode dia akan menggunakan latency terbaik yang dimiliki sama CC2 ini. Tapi kekurangannya adalah dia nggak terlalu stabil ketika kalian pakai buat dengar musik, terutama kalau format yang dipakai itu cukup tinggi. Untuk bitrate-nya dia akan sedikit kresek-kresek gitu. Dan untuk video juga gue ngerasa sebenarnya udah nggak masalah sih, maupun gaming mode maupun video mode, karena keduanya udah sama-sama baik. Jadi ketika gue pakai buat nonton video, gue nggak mengalami masalah ketika dialognya itu tertinggal dan lain sebagainya. Jadi semuanya tuh oke dan lancar. Dan sebenarnya mode yang paling sering gue pakai malah musik mode-nya, karena di mode musik mode-nya sebenarnya ketika gue pakai buat streaming YouTube dan lain sebagainya pun udah cukup baik dan nggak ada masalah.
Oke, dan sekarang inilah kualitas dari built-in internal microphone Phil CC2 atau CC2. Gimana menurut kalian? Silahkan kalian nilai sendiri. Yang katanya CC2 ini udah dilengkapi dengan ENC, jadi Environment Noise Cancelling. Untuk sekitar gue ini kayak ada suara AC, suara kipas, dan lain sebagainya. Tinggal kalian dengerin aja kira-kira suara tersebut tuh masih nembus apa enggak. Dan ya kurang lebih seperti inilah kualitas dari built-in microphone-nya. Dan gue akan membahas sedikit mengenai aplikasi dari Phil ini. Sebenarnya aplikasinya itu lengkap banget ya. Jadi di aplikasi tersebut kalian awal-awal bisa mengupdate dari software yang dimiliki Phil CC2 ini. Jadi kalau ada update, langsung kalian update menggunakan aplikasi tersebut. Dan yang kedua yang gue cukup surprise, ternyata Phil menyediakan preset equalizer tuh banyak, sampai 10 kalau nggak salah. Jadi mulai dari classical, jazz, dan lain sebagainya. Dan nggak sampai di situ aja, kalian juga bisa nge-custom equalizer sesuai dengan keinginan kalian. Jadi gue rasa untuk apps-nya ini wajib banget kalian download supaya lebih memaksimalkan potensi yang dimiliki sama Phil CC2 ini. Tapi kekurangan apps tersebut adalah ketika kalian tutup, dia tuh nggak bisa nutup. Jadi apps tersebut tuh masih running di background yang kalau menurut gue akan ngabisin baterai sih. Jadi gue harus terpaksa nge-force close setiap kali gue menggunakan apps tersebut. Dan selanjutnya untuk sisi baterainya pun dia cukup baik. Untuk earbudnya dia bisa bertahan sampai 5 jam. Dan untuk case-nya sendiri dia bisa bertahan sampai 32 jam. Dan itu menurut gue udah lebih dari cukup buat menghandle kegiatan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah dari sisi sound quality-nya. Seperti biasa mengenai sound quality merupakan opini dan pendapat dari gue pribadi. Karena setiap orang mempunyai selera dan pendapat yang berbeda-beda. Jadi pertama kali gue dengerin Phil CC2 ini menggunakan preset bawaannya, gue ngerasa suaranya tuh bright banget menurut selera gue. Ini tuh gue cukup kaget ya, karena ini kayaknya so far TWS terbright yang pernah gue denger. Dan untuk high frekuensinya itu bener-bener dominan dan gak nyaman buat selera gue pribadi. Jadi gue harus meng-custom equalizer sesuai dengan selera gue. Sebelumnya gue sempet sih nyobain beberapa preset yang ditawarkan di Phil CC2 ini. Misalkan kayak ada classical, jazz, pop rock, dan lain sebagainya. Tapi semua preset tersebut tuh nggak ada yang cocok buat selera gue. Jadi gue rasa Phil CC2 ini memang di-tune tuh lebih orang yang suka dengan karakter yang bright. Dan ketika gue custom equalizernya, gue bisa mendapatkan suara sesuai dengan yang gue mau. Jadi sebenarnya di Phil CC2 ini tuh cukup luas ya untuk sistem pengaturannya, tinggal kalian sesuaikan aja dengan selera kalian. Karena di basicnya yang bright aja gue tetap masih bisa mendengarkan dengan oke dan nyaman. Ketika gue custom menjadi cukup netral buat selera gue. Jadi kalau kalian yang suka warm, bisa banget kalian gunakan Phil CC2 ini menjadi karakter yang lebih warm. Tinggal kalian atur-atur aja bagian equalizernya. Untuk high frekuensinya, ketika gue menggunakan equalizer custom, dia udah jauh lebih smooth dan gak bright. Meskipun tetap ada suara-suara sibilansnya, dan itu memang gue rasa karakter dari Phil CC2-nya ini. Dan untuk suara vokalnya juga gue ngerasa ini vokalnya pas aja, nggak terlalu forward juga nggak terlalu laid back. Dan untuk suara vokalnya cukup natural, tapi yang gue ngerasa kurang itu di sini dari sisi clarity di vokalnya. Yang ketika gue atur, gue akan mendapatkan clarity yang lebih baik, tapi dia akan mengeluarkan suara sibilans di sekitar 7 kHz. Dan ketika gue kurangin di frekuensi tersebut, gue merasa suaranya tuh kayak ada yang kurang, jadi kayak berasa mendem aja gitu. Jadi gue nggak bisa menemuin bener-bener yang pas menurut selera gue. Untuk sisi bassnya di sini pas aja untuk sebuah half ear seperti ini. Memang gue nggak berharap untuk bass yang menggelegar. Begitupun di Phil CC2 ini. Dan untuk teknisnya kayak stagingnya, gue ngerasa di sini juga cukup baik untuk sebuah half ear. Jadi untuk staging dan lain sebagainya ya gue nggak merasa ada yang kurang aja, dan udah cukup baik. Jadi overall Phil CC2 ini kalau buat gue nggak akan rekomen kalau kalian hanya menggunakan preset bawaannya, karena balik lagi kalau buat selera gue, preset bawaannya itu terlalu bright dan gak nyaman dalam penggunaan jangka panjang. Dan ketika gua custom, ini suaranya jadi jauh lebih baik dan nyaman untuk selera gua, terutama untuk half ear. Tapi untuk harga yang ditawarkan,
keunggulan utama dari Phil CC2 ini adalah dari sisi build quality dan desainnya yang gue bener-bener suka dengan apa yang ditawarkan dari Phil CC2 ini. Jadi kalau kalian suka desain dan build quality serta baterai yang cukup baik, ya gue akan merekomend Phil CC2 ini. Tapi kalau kalian hanya pure melihat dari sound quality, di range harga 1 juta, gue rasa Phil CC2 ini nggak ada yang spesial dari sisi sound quality-nya. Itu aja paling yang bisa gue sharing dari Phil CC2 ini. Kalau kalian punya pertanyaan boleh tulis di kolom komen. Thank you bagi kalian nonton dan sampai ketemu di review gue.